sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Bapa, kami tidak akan goyah. Ini adalah pengakuan iman kami. Karena ada Engkau di dalam kami Tuhan. Kami tidak akan goyah Tuhan. Apapun masalah menghadang di depan kami, kami tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Karena ada kekuatan-Mu di dalam kami. Karena ada Engkau yang menopang kami. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Sekalipun kami lelah Tuhan dari segala aktivitas kami, tapi malam hari ini kami mau datang. Kami punya kerinduan untuk Tuhan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Puaskan setiap kami. Jangan biarkan kami pulang dengan tangan yang kosong. Tetapi biarlah malam hari ini adalah malam perjumpaan kami dengan Engkau. Akan mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh mempermuliakan Kristus. Kami boleh memperlihatkan kepada dunia bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kami. Bagaimana Engkau mengasihi kami. Biarlah hubungan kami juga boleh memperlihatkan kepada dunia Tuhan. Mereka boleh berduyun-duyun datang kepadamu. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu butuh urapan-Mu, Roh Kudus. Engkau ambil alih seluruh kehidupanku. Kuserahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau kuduskan tempat ini. Sucikan dengan kuasa darah Yesus. Dengan darah anak domba Allah. Kami semua yang hadir malam hari ini, kami siap sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Firman malam hari ini saya memberi judul, apa kata Tuhan tentang pernikahan. Ya, hari-hari ini kita lihat ya, banyak sekali pernikahan yang rentan dengan perceraian. Kadang saya renungin, kok seperti ini ya gitu loh. Kadang kita lihat sedih ya. Tadi saya baru ngobrol sama Ci Erlin, kita lihat ya kalau di daerah PIK ya, anak-anak muda kita lihat masih remaja, mereka itu udah duduk, waduh dengan gaya rokoknya, ya ampun. Saya kalau lihat orang merokok gak tahu hati saya kayak teriris gitu loh. Saya sedih gitu lihatnya, masih remaja loh. Saya lihat kok generasi kita seperti ini. Mereka kenapa bisa seperti itu? Kita gak bisa salahkan mereka seperti itu. Sebenarnya salah orang tua. Kenapa orang tua bisa salah? Karena ada masalah di dalam pernikahan. Makanya dalam pernikahan kita kalau tidak benar, maka kita akan merusak generasi kita. Kalau generasi kita rusak, rusaklah masyarakat. Kalau masyarakat rusak, hancurlah bangsa kita. Sebab itu kita yang mengerti kebenaran Tuhan, ya biarlah kita benahin. Sekalipun mungkin kan kita dapatkan dari orang tua kita yang tidak mengerti kebenaran. Tetapi hari ini kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Apa kata firman Tuhan? Biarlah kita belajar untuk membayar harga, bukan untuk kita, tetapi kita membayar harga untuk regenerasi kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Sebab itu kalau bukan kita, siapa lagi? Apa akan jadinya bangsa ini? Tadi saya dalam perjalanan datang, saya lihat itu anak masih ya belajar jalan, sekitar ada yang 5-6 tahun gitu loh, ada yang 7 tahun. Mereka belajar tawuran. Saya dari jauh kayak tawuran gitu, rame sekali. Ada yang pegang bambu, terus ada yang pegang cerurit. Ceruritnya dari mana tahu nggak? Dia bikin dari kertas. Lucu juga gitu lihatnya. Terus sampai calling klakson udah minggir gitu loh. Kita juga ngeri nabrak dia. Jadi di jalanan itu di mana-mana mereka jadiin lapangan. Kadang kita ya lihat ya, kalau udah kayak begitu mereka nggak cari. Tetapi nanti kalau udah tawuran, kalau udah apa-apa, udah nangis bombay dah. Baru mencari. Sampai ada teman bilang begini, ada bapak-bapak bilang ke saya begini, ayam aja gak pulang dicari loh. Tetapi anak gak pulang itu gak dicari loh. Kasian sekali loh kadang kita lihat ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, biar kita benahin diri kita dulu. Ya, benahin diri kita dulu. Kenapa? Lewat pernikahan kita. Supaya generasi kita boleh memuliakan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana. Tidak suatu kebetulan ketika
Ya Tuhan, kita bukan suatu siklus kehidupan seperti layaknya mereka hanya mengikuti karena kita udah dewasa, makanya ya udah kita menikah. Karena kita faktor udah usia, udah mau expired, ya udah. Bukan hanya itu, tetapi kita ingat di dalam setiap kehidupan kita, kita semua punya rencana Allah di dalam kehidupan kita yang akan kita genapi dan akan kita mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Amin. Kita mau lihat ya, apa kata Tuhan tentang pernikahan. Pernikahan adalah yaitu hubungan suami istri dua menjadi satu. Pernikahan adalah hubungan suami istri dua menjadi satu dalam satu daging itu. Ya, bukan lagi tentang kamu, bukan lagi tentang aku, tetapi tentang kita, apa kata Tuhan. Itu kunci utamanya. Bukan lagi ego saya, bukan lagi ego kamu, tetapi apa kata Tuhan. Jadi makanya di dalam BPN kita selalu tekenin, sebelum mereka menikah, kita suruh mereka temukan dulu visi pernikahan mereka. Sesungguhnya mereka berdua lagi bersatu ini mau jalan kemana. Harus punya tujuan. Kalau kita gak punya tujuan, ya otomatis kita pasti bubar tengah jalan. Kenapa? Kita gak punya arah. Lama-lama bosen. Kalau kita hanya jalan-jalan, coba kita gak punya tujuan, kita jalan ke mall. Ujung-ujungnya mau ngapain? Capek sendiri. Gak tahu apa mau ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya makan. Habis makan ya udah jalan kebanyakan lelah pulang. Kalau begitu juga dalam pernikahan. Dalam pernikahan kita harus temukan tujuan pernikahan kita. Jadi bukan lagi ego saya dan ego kamu, tetapi apa kata Tuhan di dalam pernikahan kita. Ketika kesepakatan dalam pernikahan, dalam visi pernikahan kita itulah yang akan menuntun kita sampai pada akhirnya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28, apa kata firman Tuhan. Di dalam 27 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Yaitu gambarnya Allah ya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Dikatakan, jadi Allah menciptakan itu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya firman Tuhan katakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas segala ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, firman Tuhan katakan, jadi Allah yang memberkati mereka. Artinya Allah yang mempersatukan mereka. Mereka lagi bukan dua, tetapi satu. Artinya dua itu dilebur menjadi satu. Di dalam pemberkatan ini adalah perjanjian yang kita sebut dengan seringkali katakan covenant. Covenant itu ada perjanjian. Perjanjian ini kalau di dalam Tuhan seringkali katakan perjanjian darah. Yaitu dua menjadi satu. Yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Kecuali kematian. Seringkali kita lihat ya janji nikah ya. Bahwa kita mau bersatu ya. Dalam suka dan duka. Tapi seringkali dalam keadaan emosi kita lupa janji nikah kita. Kalau lagi keadaan ekonomi kurang baik, intinya gue yang suka, lu yang duka. Berbagi, bukan suka dan duka lagi, bukan bersatu, enggak. Kalau lagi senangnya iya, ya. Dan waktu janji nikah kita ingat iya, dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat. Tapi kalau lagi enggak waras, enggak, gue yang sukanya, lu yang dukanya. Gue yang sehatnya, lu yang sakitnya. Seringkali karena egonya kita membuat kita itu lupa akan janji kita. Padahal kita berjanji itu di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Sesungguhnya Allah terlibat di dalamnya. Kalau kita tahu pernikahan itu dari Allah, maka datanglah mencari Allah. Karena Allah yang membentuk pernikahan itu, idenya Allah, percayalah. Sekalipun tidak ada jalan, kiri kanan depan belakang jalan tertutup. Tapi di atas itu punya jalan. Dia sanggup membukakan untuk kita. Amin. Ya, di dalam perjalanan, di dalam perjanjian itu ada kekuatan Allah dikatakan. Dua menjadi satu. Yang tak terpisahkan oleh apapun. Bapak Ibu malam hari ini ya, tidak peduli kita yang sedang menikmati pernikahan ini. Mungkin kita yang ada
di dalam ambang perceraian, ataupun ada di dalam kita yang lagi pergumulan, atau lagi kita ada yang masih lajang. Ya, buat adik-adik yang masih lajang, ingat, hanya satu-satunya jalan Tuhan yang menuju kepada kehidupan. Ketaatan kepada jalan Tuhan itulah menuju kebahagiaan. Tidak ada jalan lain. Ingat baik-baik, hanya satu-satunya jalan Tuhan itu yang akan menuju kepada kehidupan. Ketaatan kita kepada jalan Tuhan itulah yang akan menuju kebahagiaan. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kita di dalam Tuhan hanya bisa berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali ego kita memang berontak. Kita nggak mampu, rasanya kita nggak sanggup. Apalagi kita hadapi suami kita, ya lelah kitanya. Kadang bukan hanya bapak ibu, saya pribadi juga kadang, ya maksudnya dalam kehidupan ini ya, pernikahan itu kan proses kehidupan. Kita semakin diubahkan. Dan pernikahan kami pun kadang kami kesel. Hal-hal sepele pun bisa bikin emosi. Kadang kapan itu saya sempat konflik gitu loh. Kesel banget rasanya ya. Pagi-pagi udah mau berangkat kerja, udah buru-buru. Saya siapin vitamin, ya minum. Berarti saya perhatian dong, saya sayang dong ya. Kayak saya mau kasih racun aja loh. Aduh Tuhan, saya bilang rasanya kita udah mau cepet-cepet, kita udah kejar-kejaran dengan waktu. Takutnya gak minum ya kan. Berarti perhatian kitanya. Kadang saya rasanya ibu-ibu ya, kita merasa sebagai ibu-ibu tuh kadang kita itu seperti mama gitu bagi suami kita. Benar gak sih? Benar ya. Berarti gak saya doang ya. Ya yang belum menikah, yang masih lajang, siap-siap. Ya siap-siap, benar. Jadi kadang saya merasa saya kayak ngasuh bayi gitu loh. Saya merasa saya kayak sebagai mama gitu loh. Kadang banyak yang kita ngocehin, oh ini jangan, itu kayak ngajarin gitu loh. Saya kadang pikir, saya kayak mama gitu. Tapi benar-benar sih ya. Firman Tuhan kan katakan kita penolong. Kita harus menolong. Ya, saya kasih vitamin loh, bukan ajak berantem. Tapi diterimanya dengan kesal, bukan bilang makasih ya udah perhatian, kagak. Aduh, terluka enggak saya? Saya terluka. Saya terluka jujur. Saya sampai bilang, saya diemin udah. Saya bilang ya udah. Saya kayak kasih racun aja ke lu. Dia bilang enggak, bukan. Saya masih ada vitamin, saya belum keminum di kantor. Iya, tapi saya kan enggak lihat. Seringkali enggak minum sampai setahun pun masih ada tata udah expired. Ya bapak-bapak kadang kan segitu ya ibu-ibu ya. Iya, enggak heran gitu loh. Makanya kita sebagai penolong harus panjang sabar. Ya, harus panjang sabar. Jadi pernikahan ini ya, makanya kita itu dikasih kekuatan. Jadi ibu-ibu itu dikasih kekuatan sesungguhnya. Ya, kita itu untuk menolong suami kita. Kita berikan dia kesempatan supaya dia benar-benar bisa menjadi imam. Kita berikan dia kesempatan supaya dia bisa memimpin dengan cara kita bersabar. Dengan cara kita mengingatkan. Enggak ada jalan lain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain hanya berdoa. Terus kita lihat selanjutnya ya. Jadi kita percaya, jadi pernikahan di dalam kita sekalipun hari ini kita belum menikmati pernikahan itu. Tapi percayalah, pernikahan itu Tuhan sedang melukis. Tuhan sedang merancangkan dan suatu hari itu pasti terjadi dan indah. Mungkin hari ini kita udah berjuang. Tapi kita tidak melihat perubahan di dalam kehidupan suami kita. Tidak melihat perubahan di dalam istri kita. Tapi percaya, ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, ketika kita melakukan kebenaran Allah itu, percayalah, itu sedang terjadi, sedang dilukis Allah. Lukisan kalau belum jadi kita lihat nggak karu-karuan ya, nggak tahu mana kepala, mana ekor, kayaknya coret-coret, kayaknya apaan gitu loh. Apalagi kita bukan orang seni ya, lihatnya apaan kayaknya aduh ambur-adur. Tapi percayalah ketika lukisan itu udah indah, udah selesai, itu sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Setiap kita pasti menjalani proses kehidupan ini, tidak memandang siapapun kita. Dalam kehidupan keluarga ya, dua menjadi satu itu tidak gampang. Karena memang kita berbeda, justru karena perbedaan inilah keunikan kita. Tuhan membentuk kita menjadikan sesuatu yang unik. Yang berbeda inilah Tuhan mau kita bersatu. Kita berjalan. Tujuan kita bukan saya,
punya tujuan, bukan kamu punya tujuan. Tapi tujuan kita itu hanya satu, menggenapi rencana Allah. Kalau kita tujuannya menggenapi rencana Allah, maka kita tidak akan pikirkan ego kita. Tapi kita pikirkan adalah tentang Allah. Amin. Selanjutnya kita mau lihat ya, di dalam firman Tuhan itu kan ada tentang bagaimana tentang pernikahan, yaitu Tuhan bertanya, orang Farisi ini datang mencobai kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus begini, boleh nggak sih sesungguhnya seorang suami menceraikan istrinya gitu? Terus apa kata Tuhan? Tuhan katakan sesungguhnya tidak ada perceraian gitu loh. Tetapi dia bilang buktinya di kitab Musa katakan istrinya boleh. Musa, apa kata Musa? Tanya Tuhan katakan. Dia bilang Musa boleh memberikan surat cerai gitu. Tapi Tuhan bilang itu sesungguhnya adalah kekerasan hati. Makanya kenapa adanya perceraian? Perceraian itu terjadi karena kekerasan hati kita akibat dosa. Karena hati kita yang terlalu ego kita terlalu tinggi, kita nggak mau tahu sekeliling kita. Karena ego yang sedang menguasai kita, sehingga membuat kita itu ya bertingkah, membuat kita itu istilahnya melupakan apa yang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketegaran hati kita, ya, sehingga kita melakukannya. Banyak seringkali kita lihat orang bercerai, gampang sekali. Akhir-akhir ini saya lihat ya, hari ini cerai, besok lusa sebelah sono dekat-dekat toko saya, sana sini. Boleh bilang satu baris, satu gang, itu satu geng sampai bikin seragam. Saya bilang, ya ampun sampai segitunya loh. Sampai dia bilang, oh toko si ini udah cerai ini, sampai dia tahu loh, saya aja gak tahu apa-apa. Mereka itu bisa tahu infonya sampai sedemikian loh. Udah, ya ada yang masih pisah sama suami, terus dia begini, punya anak. Dia bilang dia bisa pacaran lagi sama yang lain. Akhirnya besoknya datang matanya bengkak gitu loh. Terus yang lain itu hayu gitu loh, udah sorak-sorak karena senasib sepenanggungan, seneng dah. Wah, udah senasib. Terus akhirnya saya nasihatin. Saya bilang, anak kamu itu sekitar anaknya sekarang udah belasan tahun lah, 12 tahun gitu. Saya bilang 7-8 tahun lagi ya anak kamu udah berkeluarga. Kamu itu udah homiang loh kalau saya mau bilang. Kamu itu coba hidup sebagai mama, berjuanglah sekarang ini. Berjuang bukan siapa-siapa, berjuang untuk anak kamu. Nanti belasan tahun, sekitar 10 tahun lah paling lama yang akan datang. Anak kamu itu akan ingat bagaimana kamu berjerih lelah, bagaimana kamu berkorban untuk dia. Kalau hari ini kita sebagai orang tua tidak menjadikan suatu keteladanan di dalam kehidupan kita, jangan harap suatu hari anak kita ya akan ingat segala perjuangan kita. Jangan harap anak kita itu akan menuai segala yang baik. Karena kutuk keturunan itu akan mengejar. Dia bilang jangan ngomong begitu Ci. Iya, ini suatu kebenaran. Saya bukan nakutin kamu, saya bilang. Saya bilang kalau kamu gak mau hal itu terjadi, mulai hari ini bertobatlah. Sungguh-sungguh. Sekalipun suami kamu belum bertobat, gak apa-apa. Kamu lakukan kebenaran itu, kamu jalanin, kamu didik anak-anak kamu belajar bayar harga. Suatu hari kamu akan menuainya. Kalau hari ini kamu menabur hal yang tidak baik, ya percayalah tuaian itu pasti akan kita terima. Tinggal tunggu waktunya aja. Itu yang saya ngomongin kepada dia. Akhirnya udah video, foto-foto semua dihapus-hapusin. Ya moga aja ya apa yang saya sampaikan itu suatu kebenaran dia bisa terima. Kadang saya lihat loh, kasihan sekali loh, orang segitu gampangnya. Tanpa kita sadari ya, ketika kita melakukan hal demikian, itu sangat bertentangan dengan Allah. Anak-anak muda, ketika kita melakukan seks di luar nikah, sedang kita melakukan ketidakkudusan, ingat, kita itu sedang menentang perencanaan Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang kita tabur hari ini, kita akan menuainya dengan air mata. Nggak sebanding dengan apa yang kita nikmati dalam sekejap itu. Sepanjang hidup kita akan ingat apa yang pernah kita nabur, itu akan mengejar kita. Maka hari ini dengan hati
yang penuh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita mau lihat di dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat 22 dan 24. Itu adalah tentang kasih Kristus, dasar hidup suami istri. Ini ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23 dikatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Artinya gini ya, jadi cara kita mengikuti suami kita itu sama halnya kita tunjukin kepada dunia bahwa kita mengikuti Yesus. Maka dikatakan hubungan suami istri adalah hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Jadi kita suami istri di dalam dunia itu adalah suatu gambaran Allah di muka bumi ini. Yang kita akan memperlihatkan kepada mereka yang di luar. Hubungan Tuhan itu seperti ini loh. Jadi ketika kita menghormati suami kita, seperti itulah kita tunjukkan kepada dunia bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi ketika kita setia kepada suami kita, kita melayani suami kita, itu kita sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa Yesus itu layak dilayani. Bahwa Yesus itu layak ditinggikan, layak diagungkan. Itu adalah gambaran di dalam kehidupan suami istri di dalam Tuhan. Tapi seringkali hubungan kita rusak, otomatis kita memperlihatkan kepada dunia. Orang Kristen seperti ini loh, tunjukin kepada dunia bahwa hubungan Tuhan dengan jemaatnya juga jadi rusak. Maka gak gampang ya, setiap kita itu dituntut sebenarnya untuk melakukan kebenaran Tuhan ini. Memang gak gampang. Tapi saya percaya ada kasih karunia Tuhan itu akan memampukan kita. Ada kasih karunia Tuhan itu di dalam kekuatan kita. Ketika kita melakukan kebenaran firman itu, Tuhan akan memampukan. Di dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di ayat 26, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini adalah buat para suami ya. Para suami harus mengerti ini semua adalah cara bagaimana kita itu mengasihi istri kita. Jadi ketika kita mengasihi istri kita, itu adalah bagian kita mewakili Allah kepada dunia. Bagaimana Allah mengasihi jemaatnya. Ya, kalau kita sebagai suami, kita KDRT, melakukan kekerasan kepada istri kita, sama aja kita tunjukin kepada dunia bahwa Kristus menyakiti jemaatnya. Ini hukum berlaku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ketika kita sebagai suami, kita mengabaikan istri kita, kita tidak peduli akan istri kita membiarkan istri kita, ya, kita itu sedang memperlihatkan loh kepada dunia bagaimana Kristus tidak memenuhi kebutuhan jemaatnya, mengabaikan segala kebutuhan jemaatnya. Padahal sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan nyawanya sendiri dia relakan untuk kita. Tetapi keadaan kita tidak mencerminkan Kristus di dalam kita. Apa yang kita mau saksikan? Sesungguhnya kesaksian yang hidup adalah diri kita. Ketika hubungan suami kita, suami istri kita rukun di dalam Tuhan, orang lain itu akan melihat loh hubungan kita di dalam Tuhan. Tanpa kita harus berkata-kata. Orang lain akan melihat indahnya di dalam pernikahan. Salah satu yang menyebabkan saya itu memilih untuk mengikut Tuhan adalah satu halnya sedemikian. Waktu saya masih kecil saya ingat bagaimana tetangga saya waktu itu anaknya menikah di Jakarta. Jadi dia menikah di dalam Tuhan. Saya lihat mereka masuk gereja diberkati. Jadi hati saya itu timbul suatu kerinduan, ya saya mau pernikahan saya seperti itu. Saya pada waktu itu saya masih kecil gitu loh. Saya ingat, saya bilang Tuhan iya saya mau pernikahan saya seperti ini. Karena saya banyak menyaksikan pernikahan yang hancur. Terutama kita orang Kek ya, saya bukan menjelekin suku kita ya.
Banyak sekali kita kurang menghargai istri kita. Banyak yang saya nyaksiin, istri itu kebanyakan istilahnya hanya di dapur. Taunya udah kamu bagian dapur aja. Beresin, istrinya beresin rumah, besarin anak, itu aja. Banyak saya lihat, banyak demikian. Meskipun enggak semua, tapi sebagian besar yang saya nyaksikan, saya dari kecil sampai saya dewasa, saya lihat banyak yang demikian. Sampai saya sendiri takut untuk menikah dengan orang Kalimantan. Saya sendiri orang Kalimantan, tapi saya bukannya ini ya, karena mungkin saya trauma. Saya katakan banyak yang baik, apalagi bapak-bapaknya banyak yang pintar masak. Tapi sesungguhnya ada trauma tersendiri dalam kehidupan saya. Saya jadi takut gitu loh. Saya melihat keadaan yang ada. Sebab itu termotivasi ketika saya menyaksikan, oh pernikahan seperti inikah di dalam Tuhan. Sesungguhnya seperti itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Yang mengaku kita pengikut Tuhan. Yang mengaku kita itu ikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan sebagai murid-murid Tuhan. Kita adalah saksi-saksi yang hidup. Kita adalah gambaran Allah. Sekalipun mungkin suami kita terlalu menyakitkan. Sekalipun mungkin istri kita belum ada pertobatan. Tapi firman Tuhan katakan, biarkan ketika kita yang mengerti kebenaran, kita gak harus menuntut dia yang harus bertobat. Karena pertanggungjawaban itu ada pada diri kita sendiri. Biar kita lakukan dulu kebenaran Tuhan. Lewat kebenaran Tuhan yang kita lakukan itu dikatakan dalam firman Tuhan, boleh memenangkan kelakuan suami kita. Kita boleh memenangkan kelakuan istri kita. Lewat kita. Jadi ketika suami kita berdosa, sesungguhnya kita ambil bagian di dalamnya. Kenapa? Karena dari awal dikatakan bahwa kita dua menjadi satu. Dua itu dilebur menjadi satu. Menjadi satu daging itu yang tak terpisahkan. Kalau sesuatu udah dilebur menjadi satu, tidak bisa membedakan lagi yang A dengan B. Karena udah dijadiin satu. Satu ikatan yang tak terpisahkan. Ikatan itulah. Kita mengambil bagian. Makanya kita berdua harus berjuang bersama-sama. Kalau ada satu yang gak waras, kita yang waras, udah kita mengalah. Kita menangkan dia, kita tarik dia kembali kepada jalan Tuhan. Jangan sampai dia gak waras, kita ikutan gak waras. Hancurlah keluarga kita. Mau bawa kemana keluarga kita? Ya, sangat menyedihkan. Itu semua terjadi karena apa? Egonya kita. Sesuatu terjadi, Tuhan bilang sehelai rambut di kepalamu pun kalau jatuh Tuhan tahu, Tuhan izinkan itu terjadi. Berarti ada bagian di dalam diri kita yang Tuhan lihat belum beres. Tuhan mau proses itu. Tuhan mau beresin dalam kehidupan kita. Ya, biarlah firman malam hari ini kita biar belajar. Kita mengalah gak apa-apa. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena berkat itu adalah bagian kita dan kita yang akan menuainya. Kita bukan hanya untuk melakukan untuk kita, ya, tapi kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Percayalah, siapa yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti ada damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian ya. Dengan kasih karunia
berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Nyatakan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mampukan setiap kami sebagai istri, sebagai suami, supaya kami benar-benar boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mau generasi kami hancur Tuhan. Kami mau Tuhan generasi kami mau boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami semua kami yang malam hari ini hadir Tuhan, baik yang menyaksikan lewat YouTube Tuhan, kami mau Tuhan, pulihkan hubungan kami, pulihkan keluarga kami Tuhan, biar kami boleh nyatakan kepada dunia bagaimana kasih-Mu kepada kami Tuhan sebagai jemaat. Hubungan kami boleh memperlihatkan kepada dunia Tuhan, bahwa kasih-Mu yang besar, yang rela memberikan nyawa untuk kami Tuhan. Bapa, biarlah kami tidak mendukakan Engkau. Kami mau Tuhan melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Roh Kudus. Biarlah hamba-Mu sudah selesai berbicara. Firman-Mu yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati. Engkau yang bekerja, yang menggerakkan dan memampukan. Sehingga setiap kami boleh dimampukan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya untuk nama Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.